Halo semua, kali ini kita akan belajar sistem ekskresi pada manusia. Sistem ekskresi adalah sistem organ yang berfungsi untuk mengeluarkan zat sisa metabolisme atau sampah yang ada dalam tubuh kita. Berbeda dengan dua sistem pengeluaran lainnya, sistem sekresi adalah pengeluaran zat-zat yang masih dibutuhkan tubuh, contohnya air liur, enzim, hormon. Sistem defekasi adalah pengeluaran zat sisa pencernaan makanan dalam bentuk feses. Adapun organ-organ ekskresi, yang pertama adalah ini. Kedua, kulit. Ketiga, paru-paru. Dan keempat, hati. Ginjal berbentuk seperti biji kaca merah, berjumlah sepasang, dan letaknya di dalam rongga perut, tepatnya di bagian pinggang. Posisi ginjal kiri lebih tinggi daripada ginjal kanan. Ginjal mengeluarkan sisa metabolisme berbentuk urin yang mengandung air, urea, dan garam-garam mineral. Ginjal tersusun atas korteks, medula, dan pelvis. Pada korteks ginjal terdapat nefron yang jumlahnya jutaan dan berfungsi untuk menyaring darah hingga menghasilkan urin. Tahap pembentukan urin meliputi tahap filtrasi atau penyaringan, tahap reabsorpsi atau penyerapan kembali, serta yang terakhir tahap augmentasi. Berikut adalah penampang nefron yang terdapat pada ginjal kanan dan ginjal kiri. Adapun proses pembentukan urin, yang pertama tahap filtrasi, yaitu penyaringan darah sehingga protein dan sel-sel darah tidak keluar bersama urin. Tahap ini terjadi di glomerulus dan menghasilkan urin primer. Kedua, tahap reabsorpsi, yaitu penyerapan kembali zat-zat yang diperlukan tubuh seperti glukosa dan asam amino. Tahap ini terjadi di tubulus convolutus proximal dan menghasilkan urin sekunder. Selanjutnya, urin sekunder akan masuk ke tahap augmentasi, yaitu pengeluaran zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh, seperti urea, amonia, garam-garam mineral, dan vitamin yang berlebih. Tahap ini terjadi di tubulus convolutus distal dan menghasilkan urin yang sesungguhnya. Selanjutnya, urin akan dikumpulkan di tubulus collectivus dan disalurkan melalui ureter. Fungsi kulit dalam sistem ekskresi adalah mengeluarkan keringat. Keringat berisi garam, urea, dan air. Selain ekskresi, pengeluaran keringat juga berfungsi untuk menjaga suhu tubuh. Jadi ketika suhu tubuh meningkat, pembuluh darah akan melebar dan menghantarkan panas ke kelenjar keringat. Kelenjar keringat akan mengeluarkan keringat dari pori-pori kulit. Keringat yang dikeluarkan akan menurunkan suhu tubuh dan mengeluarkan zat-zat sisa metabolisme dari tubuh. Kulit terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan epidermis, dermis, dan hipodermis atau subkutan. Epidermis terdiri atas 2 lapisan, yang pertama lapisan tanduk merupakan lapisan terluar epidermis, dan yang kedua lapisan Malpighi terletak di bagian bawah lapisan tanduk. Lapisan dermis terdiri atas kelenjar keringat yang berfungsi untuk menghasilkan keringat, kelenjar minyak yang berfungsi menghasilkan minyak agar rambut tetap lembab, pembuluh darah untuk mengalirkan darah ke semua sel-sel, ujung-ujung saraf untuk menerima rangsangan. Selanjutnya, lapisan kulit terbawah yaitu hipodermis atau subkutan. Di lapisan ini terdapat jaringan lemak atau adiposa yang berfungsi untuk menjaga tubuh tetap hangat. Sehingga kita kedinginan, jaringan lemak akan membuat kita tetap hangat. Selanjutnya, organ ekskresi yang ketiga yaitu paru-paru sebagai alat respirasi, berfungsi untuk menghirup oksigen yang kita butuhkan untuk menghasilkan energi. Paru-paru juga melepas zat sisa berupa karbon dioksida dan uap air. Reaksi respirasi berupa glukosa ditambah oksigen menghasilkan karbon dioksida ditambah uap air ditambah energi. Energi kita pakai untuk beraktivitas, sedangkan karbon dioksida dan uap air akan dikeluarkan melalui paru-paru. Organ ekskresi yang terakhir yaitu hati. Hati merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh kita yang mempunyai banyak fungsi. Tapi fungsi ekskresi yang utama adalah merombak sel darah merah yang tua dan merombak protein-protein yang berlebih. Sel darah merah yang akan dirombak yaitu yang sudah berumur 120 hari. Sel darah merah menghasilkan hemoglobin. Hemoglobin dipecah menjadi bilirubin.
Bilirubin sendiri akan dipecah menjadi urobilin dan sterkobilin. Keduanya adalah pigmen pewarna. Urobilin merupakan pewarna urin dan sterkobilin merupakan pewarna feses. Protein yang berlebih dalam tubuh kita akan diuraikan oleh hati membentuk urea. Urea tersebut kemudian akan disalurkan ke ginjal dan kulit untuk dibuang bersama urin dan keringat. Demikian materi pembelajaran kita hari ini. Semoga materi yang telah disampaikan dapat dipahami dengan baik. Terima kasih untuk perhatiannya. Semangat belajar!